Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dengan Bu Ati. Ya, kita akan belajar apa ya? Oh iya, minggu ini kita akan belajar tema air, udara, api. Tetapi minggu ini kita pilih tema dulu air. Nah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Thank you God for today. Please guide us to be good student. In the name of Jesus, Amin. Nah, karena kita sudah berdoa, kita mulai belajar. Belajar kita yang pertama anak-anak yaitu menghafalkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang bunyinya demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi setiap pekerjaan kita yang kita lakukan itu memang dilihat Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau kita nanti bekerja, belajar karena takut Bu Ati, takut guru A1, A2, A3, A5. Nah, itu berarti anak-anak belum punya rasa taat atau tanggung jawab yang sebenarnya. Masih takut, nanti nilaiku jelek gitu. Nanti aku ditegur. Bukan anak-anak ya. Kalau kita selalu bekerja untuk Tuhan, maksudnya gini, Tuhan, kita kan selalu berdoa ya, minta pinter kan. Nah, karena kita minta pinter, kita juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kerjanya gitu. Supaya aku nanti bisa naik kelas, supaya aku bisa ke SD, ya, bisa jadi orang hebat gitu. Jadi bekerjanya selalu berhubungan dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan dan dilihat Tuhan. Karena apa anak-anak? Bu Ati enggak tahu loh hari ini anak-anak itu mandi apa enggak, gosok gigi apa enggak, ya belajar apa enggak, tidak tahu. Tetapi Tuhan selalu tahu. Makanya kenapa kita selalu berkata perbuatan kita semuanya itu buat kemuliaan nama Tuhan, ya. Tidak untuk dipuji hebat oleh mama, oleh papa, oleh gurunya, bukan. Tetapi kita akan dilihat Tuhan. Anak-anak TK Petra hebat semua. Belajarnya nggak usah disuruh. Nah, karena belajarnya bukan karena dipaksa orang tua atau gurunya, tapi anak-anak sudah sungguh-sungguh. Karena apa? Semua itu dilakukan buat Tuhan. Ya, gitu anak-anak ya. Itu tentang firman Tuhan. Kemudian life skill kita adalah ini. Nah, Bu Ati bawa ini. Tugas kalian di rumah adalah membersihkan meja, kursi, pintu pakai ini. Teng tong teng tong. Keliru, ini muka anak-anak ya. Kalau muka kita, tubuh kita pengen bersih harus mandi. Nah, kemudian kita bicara air anak-anak ya. Tema kita kan belajar tentang air. Air, apa ya gunanya air? Oh iya, air tuh buat mandi, buat gosok gigi, buat cuci piring, cuci baju. Banyak sekali. Minum. Nah, kurang minum bahaya loh anak-anak ya. Harus rajin minum air putih supaya tenggorokan kita, perut kita lancar, pencernaan, tenggorokan kita tidak kering, tidak mudah batuk. Nah, anak-anak itu manfaat air. Lalu bahayanya apa? Apa ya? Bahayanya adalah kalau hujannya deras, saluran got-gotnya penuh sampah, maka terjadi apa? Banjir. Demikian juga hutan anak-anak, pohon-pohon, harus ada pohon supaya airnya bisa terserap dan tidak mudah banjir. Jadi bahaya air apa? Banjir, benar. Baik anak-anak, sampai di sini tugas Bu Ati dari Bu Ati ya. Jangan lupa nanti ada video ini, lembar kerja ini, ada buku paket halaman 24, kemudian juga ada praktek air mengalir ya, air mengalir. Seperti apa air mengalir itu? Dilihat di video berikutnya. Sampai di sini anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, bye. Ya anak-anak, berjumpa lagi ya. Ini Bu Ati sedang mempraktekkan. Ini yang dibawa adalah air ya. Kemudian ini botol. Ini akan Bu Ati coba bagaimana air itu mengalir. Sifat air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
ya. Nanti di buku halaman 24 tadi kan kurang jelas, pakai bambu lagi, nggak ada bambu di kota ya. Nah, Bu Ati coba pakai botol di lubang atas ya anak-anak ya. Sekarang ini botolnya anak-anak bentuknya namanya datar ini ya. Lihat datar, dikasih karet sama Bu Ati. Ini datar. Coba kita tes air yang mengalir di tempat yang sama-sama datar dengan air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, apa bedanya? Nah, pasti bedanya yang pertama, kalau air sama-sama datar mengalir maka tidak lancar, bahkan bisa buntu anak-anak ya. Tapi kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah maka lancar, seret gitu ya. Kita coba ya. Dadah. Nah, ini coba. Nah, ini datar anak-anak. Maka ada air yang menggenang di sini. Iya, ini namanya menggenang kan? Nah, coba lebih dekat lagi. Ini menggenang airnya, enggak turun-turun. Setelah diberi lagi baru menggenang anak-anak. Baru menggenangnya mengalir. Nah, bener kan? Itu bener ya? Nah, tapi ini anak-anak masih menggenang atau mengendap di sini. Nah, demikian juga kenapa banjir anak-anak? Karena saluran airnya tidak lancar, ada yang mengendap, ada yang mengenang, maka terjadilah banjir. Tapi coba kalau ini anggap saja saluran, kita betulkan ya, kita buat posisi yang dari tinggi ke rendah, maka apa bedanya? Lihat, ini diganjal sama Bu Ati. Nah, habis anak-anak airnya, habis. Nah, tinggal dikit wajar ini. Nah, kemudian kita tes lagi, bagaimana kalau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nih lihat. Nah, lancar jaya. Wow. Habis. Tas, tinggal sedikit aja ini. Tahu bedanya anak-anak? Ayo kita coba. Kita bersyukur sama Tuhan. Air itu diciptakan buat kita untuk membantu kita hidup sehat, bukan membuat bencana, ya, oke? Kita semangat ya. Kita harus jadi anak-anak yang peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Apa? Oh, sampah harus dibuang di tempat sampah. Oh, ini ada saluran got, tidak boleh buntu. Nah, gitu ya anak-anak ya. Bye bye, terima kasih. Halo anak-anak, di sini ada gambar. Gambar-gambar ini menunjukkan harus dibuat apa, karena gambar-gambar ini semuanya ada airnya anak-anak ya. Ini kamar mandi. Kalau kamar mandi buat apa ya? Oh, kamar mandi itu buat mandi, airnya buat mandi. Nah, bukan buat minum ya, buat gosok gigi boleh. Kemudian ada hujan. Oh, hujan buat siapa ya? Air hujan itu gunanya buat semua tanaman. Semua tanaman itu yang menyiram hujan anak-anak. Kalau kita nyiramnya hanya tanaman yang di rumah, tapi kalau tanaman yang ada di jalan, di hutan itu yang menyiram hujan. Kemudian ada air galon anak-anak, ini air galon. Nah, ini buat apa? Minum, karena ini bersih anak-anak ya. Nah, buat minum, kita harus banyak minum ya. Nah, kemudian ini cuci tangan anak-anak, ada gambar cuci tangan. Kalau cuci tangan pakai apa ya? Oh, biasanya di sini. Ini ada gambar keran. Nah, wastafel kita hubungkan. Bisa ya anak-anak ya. Nah, juga ada kata-kata ini anak-anak boleh meniru. Misalnya ini tanaman. Boleh dicontoh, boleh tidak. Ini ya, tidak wajib. Yang penting anak-anak tahu fungsinya air. Nah, anak-anak, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, anak-anak, kita sudah selesai belajar. Ya, mari kita mengucap syukur lagi. Tuhan sudah pimpin kita. Ayo kita berdoa. Dear God, we have finished learning. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, Amen. Bye bye.